Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Zahran, dari Teknologi semester 3. Izin pagi ini untuk menjelaskan tentang EAU Reading dengan judul Non-Muscle Invasive Bladder Cancer. Oke, pertama kita mulai dari epidemiologi, etiologi, dan patologi. Untuk bladder cancer sendiri, ini merupakan cancer yang cukup sering ditemukan pada jenis laki-laki dan maupun perempuan. Untuk pada laki-laki, ini termasuk dalam 7 besar cancer dan urutan nomor 11 untuk kedua gender. Untuk pasien-pasien bladder cancer, ini sekitar 75% merupakan pasien-pasien dengan keterlibatan mukosa, TA, ataupun karsinoma in situ, CIS, dan juga submukosa, T1. Pada pasien-pasien umur atau usia lebih muda kurang dari 40 tahun, ini persentasenya lebih tinggi biasanya. Untuk etiologi sendiri, yang pertama ada faktor risiko merokok, ini sekitar 50% kasus, tapi di sini tidak ditemukan bukti yang signifikan untuk keterlibatan atau penggunaan otop rokok. Yang jelas dibuktikan adanya peningkatan itu pada orang-orang yang terpapar dari asap rokok itu sendiri. Untuk rokok elektrik sampai saat ini belum ada bukti bahwa hal tersebut meningkatkan resiko bladder cancer. Yang kedua adanya occupational exposure seperti bahan-bahan aromatik amin, polikistik aromatik hidrokarbon, dan klorinat hidrokarbon. Ini biasa digunakan pada industrial, pada metal, dan juga pada bahan-bahan pewarna rambut. Ini sekitar 10% case-nya ditemukan. Untuk family history, di sini disebutkan tidak begitu relatif signifikan. Dan kemudian untuk infeksi kronis, di sini terdapat sistitis kronis akibat sistosomiasis. Untuk faktor risiko menurunkan bladder cancer, di sini DAU dijelaskan untuk dietary, pertama ada diet rendah protein dan juga tinggi untuk serat, vegetable, dan non saturasi untuk lemaknya. Solusinya kita bisa ditemukan dalam olive oil. Untuk staging dan classification sistemnya dari non muscle invasive bladder cancer di sini, ini ada papillary tumor. Ini ketika masih ada keterlibatan mukosa, kita bisa klasifikasikan ke dalam kategori TA, dan apabila sudah invasi ke lamina propria, kita klasifikasikan ke T1. Untuk karsinoma in situ sendiri biasanya kita sebut dengan flat tumor, itu termasuk high grade tumor juga. Untuk klasifikasi sendiri, kita menggunakan TNM tahun 2017 untuk urinary bladder cancer. Untuk T-nya sendiri, tumornya itu ada TX, kita tidak bisa mengakses apakah itu ada tumor atau tidak. T0, tidak temukan adanya primary tumor. TA, kita temukan non-invasif papillary carcinoma, dia hanya terdapat ada keterlibatan urotelium atau mukosa. TIS atau karsinoma in situ atau flat tumor. T1, ini sudah adanya keterlibatan subepitelial atau bisa kita sebut sudah mencapai lamina propria. Untuk T2 sendiri ada dua, T2A dan T2B. T2A ini sudah mencapai musculus detrusor yang superficial, dan apabila sudah ke dalam masuk ke kategori T2 untuk deep musculus detrusor invasion. Untuk T3 ada dua, T3A dan T3B. Untuk T3 tersebut adalah sudah adanya invasi ke daerah perivesical tissue secara mikroskopis, itu kita kategorikan T3A, dan ketika sudah kita bisa melihat secara makroskopis itu termasuk T3B. Untuk T4 sendiri di sini sudah menginvasi atau adanya keterlibatan organ sekitar, semisal adanya prostat stroma, juga vesicula seminalis, uterus dan vagina pada perempuan, dan juga adanya pelvic wall atau sampai abdominal wall. Untuk T4A sendiri, dia menginvasi prostat, seminal, vesicula seminalis, uterus atau vagina. Apabila sudah ada infiltrasi ke abdominal wall atau pelvic wall, termasuk kita kategorikan ke T4B. Untuk N-nya, node-nya sendiri, kita NX, kita tidak bisa akses. N0 itu untuk regional metastasis. N1 itu adalah ditemukan adalah single metastasis lymph node pada hipogastrik, obturator, eksternal iliaka atau presakral. Ketika kita temukan multiple, maka itu kita kategorikan dalam N2,
Dan ketika adanya metastasis di pada iliaka komunis, itu termasuk ke N3. Untuk M-nya sendiri metastasis ada dua, M1A dan M0, M1A dan M1B. M0 tidak terdapatkan adanya metastasis, M1A terdapatnya non-regional lymph node, M1B terdapat ada distance dari metastasis dari bladder cancer. Untuk histological kita bagi dua, ada yang menganut WHO grading tahun 1973 dan juga WHO grading tahun 2004 atau 2016. Di sini kita biasa berikan ada dua yang terpakai, itu grade 1, grade 2, grade 3, satu well differentiated, grade 2 moderate, dan grade 3 poorly differentiated. Untuk 2016 yang terbaru ini ada namanya PUN-LMP, Papillary Urethral Neoplasm of Low Malignant Potential, kemudian ada low grade LG papillary urethral carcinoma atau high grade HG papillary urethral carcinoma. Karena kita menganut ada dua ini, kita klasifikasikan juga untuk agar kita lebih mudah untuk high grade itu sebagian masuk ke kategori PNU-LMP dan low grade. Sedangkan grade 2 masuk beberapa ke high grade dan beberapa low grade, dan grade 3 itu pasti high grade. Kemudian kita bahas karsinoma in situ atau CIS. Di sini merupakan tumor flat dan juga termasuk high grade tumor, tapi dia merupakan non-invasif urethral karsinoma. Ini biasanya kita bisa mispersepsi di sini, kita bisa pada saat lakukan tindakan, kita kira itu adalah suatu lesi inflamatori pada saat siskopi. Dan biasanya kita tidak biopsi. Untuk karsinoma in situ ini biasanya multifokal, dapat terjadi di daerah sekitar dari buli, kita ada juga di upper tract urinary dan juga di prostat. Untuk klasifikasi sendiri itu ada 3, ada primary, secondary, dan concurrent. The primary itu dia hanya baru ditemukan pada di situ. Untuk secondary itu CIS terdapat pada saat pemeriksaan lanjutan, dan sebelumnya itu tidak didapatkan adanya CIS. Dan concurrent itu adalah CIS yang ditemukan bersamaan dengan urethral carcinoma yang lain pada buli. Ini untuk klasifikasinya itu, untuk flat lesion itu ada 2, non-malignant lesion dan malignant lesion. Untuk non-malignant lesion ini biasanya kita temukan pada hasil PA itu urethral proliferation yang uncertain. Juga terdapat biasanya reaktif atipia unknown significance maupun urothelial dysplasia. Sedangkan untuk malignant lesion kita ada itu CIS di situ, urethral carcinoma in situ, is always high grade. Untuk diagnosis, di sini kita harus benar-benar tahu anamnesis pasien lebih dalam, karena itu merupakan primary untuk mandatorinya anamnesis pada pasien yang kita curiga bladder cancer. Dan juga keluhan hematuria itu paling sering didapatkan atau muncul pada pasien-pasien non-muscle invasive bladder cancer. Dan untuk hematurinya itu, semakin dia visible hematuri biasanya penelitian-penelitian itu mengarah ke high grade disease. Untuk karsinoma in situ biasanya tidak begitu ketara, tapi biasanya lebih condong ke gejala-gejala iritatif pada voidingnya. Untuk diagnosisnya kita biasanya menggunakan MSCT, komputer tomografi urografi, MSCT urologi. Di sini biasanya kita untuk mendeteksi apakah adanya papillotumor di urinary tract-nya, apakah terdapat adanya hydronephrosis atau filling defect yang pada urinary tract. Untuk intravenous urografi atau VP ini kita jarang dilakukan, biasanya dilakukan ketika memang benar-benar tidak dijumpai adanya modalitas untuk MSCT. Untuk CT urografi, di sini didapatkan informasi untuk apakah adanya keterlibatan dari lymph node. Kemudian kedua bisa modalitas ultrasound, di sini juga kita bisa melihat apakah adanya hidronefrosis dan juga adanya visualisasi intraluminal pada masa di kandung kemih. Untuk MRI di sini tidak direkomendasikan untuk mendiagnosa dari bladder cancer dan juga untuk staging bladder cancer. Untuk khusus CIS karsinoma in situ kita tidak dapat mengidentifikasikannya melalui modalitas MSCT, IVP maupun ultrasonin bahkan MRI. Untuk sitologi urin di sini biasanya kita menggunakan untuk tumor-tumor yang memang high grade. Di sini high sensitivitasnya sekitar sangat tinggi, ini untuk 84% pada tumor-tumor di grade 3 atau high grade tumor. Terus sensitif ini di CIS sekitar 28% sampai 100%. Jadi bisa kita gunakan untuk indikasi awal untuk screening
bladder cancer. Untuk urinary molecular marker test di sini belum ada sampai sekarang yang digunakan secara paten atau pakem. Nah, ini kita menggunakan ada siroskopi. Di sini kita menggunakan siroskopi untuk melihat langsung bagaimana gambaran kandung kemih dan juga trek uretra, apakah juga ada keterlibatan organ-organ sekitar dari kandung kemih. Di sini kita bisa melihat khusus untuk karsinoma in situ, kita diagnosanya itu harus menggunakan siroskopi, kemudian ada sitologi urin, dan juga ada multiple dari bladder biopsi. Di sini biasanya kita menggunakan istilah mapping biopsi pada kandung kemih. Di sini bisa kita lihat ada beberapa regio, bisa kita ada beberapa titik, bisa kita ambil dari domnya, terus dari buli kanan dan kiri, bagian anterior, muara ureter kanan dan kiri, bagian trigonum, bladder neck, dan juga di uretra prostatica. Ini untuk summary dari evidence-nya sendiri. Ini untuk siroskopi ini sangat level evidence B1 untuk penunjang kita untuk menegakkan suatu kasus bladder cancer. Kemudian untuk urinary cytology ini sangat sensitif pada tumor-tumor karsinoma in situ. Kemudian kita harus benar-benar anamnesa dengan betul untuk pasien-pasien curiga arah bladder cancer. Kemudian untuk diagnosisnya lagi kita bisa menggunakan tindakan setelah kita siroskopi transureteral resection. Di sini kita harus memastikan betul apakah semua tumor itu terlihat visible dan juga kita bisa memastikan apakah sudah semua terambil. Dan juga kita harus cek apakah itu untuk lokasinya, ukurannya, terus warnanya dan juga jaringan sekitarnya. Kemudian ada bladder biopsi. Di sini bisa kita gunakan untuk apakah kita mencari karsinoma in situ ketika kita lakukan siroskopi tidak didapatkan adanya gambaran tumor, jadi kesannya seperti normal. Kita bisa mapping biopsi untuk menegakkan karsinoma in situ. Nah, untuk tambahannya ini metode baru untuk tumor visualisasi bisa kita gunakan untuk karsinoma in situ. Pertama ada fluorescence siroskopi. Jadi untuk menggunakan cahaya violet setelah kita instilasi intravesika dari aminoleofulinic acid, kemudian ada non-neuroband imaging, dan juga ada yang terbaru itu ada confocal laser microendoskopi. Nah, untuk di sini patologi reportnya itu sendiri, di sini kita melakukan TURBT atau resection of bladder itu, kemudian kita cek spesimennya. Itu level evidence base-nya 1. Untuk second TURBT, kita bisa mendetek apakah adanya residual tumor dan juga apakah sebelumnya terjadi understaging pada tumor tersebut untuk meningkatkan survival rate dan juga free recurrence survival-nya. Nah, untuk kemudian untuk performnya sendiri untuk TURBT-nya, untuk langkah-langkahnya itu bisa kita awali dengan bimanual palpation dengan under anestesia, apakah bisa benar-benar teraba atau tidak untuk tumornya. Kemudian kita masukkan resektoskop untuk memvisualisasi betul untuk seluruh uretra dan juga kandung kemihnya itu sendiri. Kemudian kita inspeksi keseluruhannya dan kita ambil biopsi bila diperlukan, kita reseksi tumor secara keseluruhan, dan juga bisa kita nilai untuk lokasinya, untuk ukurannya, dan juga untuk kecurigaannya seperti apa. Ya, selanjutnya kita harus juga apakah kita perlu untuk second TURBT pada beberapa situasi. Yang pertama, kita merasa ada yang kurang atau kurang maksimal pada saat melakukan TURBT yang pertama. Kalau tidak dari hasil PA tidak didapatkan adanya keterlibatan dari otot pada saat kita lakukan TURBT yang pertama, dan juga kita curigakan ada tumor T1. Untuk indikasinya tersebut, biasanya kita second TURBT bisa kita lakukan sekitar pada 2-6 minggu setelah lakukan TURBT yang pertama. Dan juga kita lakukan reseksi tepat di primary tumor site sebelumnya. Ini untuk predicting prognosis dan rekurensinya, di sini ada beberapa scoring untuk T1 dan TA dan T1. Di sini bisa kita nilai rekurensi dan progresinya dari number tumor yang ditemukan, kemudian
diameter tumornya apakah kurang dari 3 atau lebih dari 3, kemudian prior recurrency rate-nya apakah ada atau tidak, dan kategori diagnosa sebelumnya, TA atau T1, apakah ada keterlibatan kebersamaan dengan CIS atau tidak, dan juga grade awalnya seperti apa. Kita bisa mengecek apakah berapa persen untuk kemungkinan rekarensi dan juga progresivitas dari penyakit bladder cancer ini. Kemudian untuk karsinoma in situ, biasa 54% di sini progres untuk menjadi muscle invasive disease. Kemudian biasanya respon pada pemberian intravesical treatment, di sini disebutkan untuk BCG atau kemoterapi intravesika. Ini untuk predicting dan disease recurrent progression rate-nya juga untuk low risk tumor itu biasanya tumor yang primary soliter, TA, grade 1 ataupun PUNLMP dan low grade, kurang dari 3 cm dari tumor yang ditemukan dan tidak didapatkan adanya CIS. Dengan intermediate risk tumor itu yang diklasifikasikan di antara low risk dan high risk. Untuk high risk sendiri itu ada T1 tumor, G3, high grade tumor, dan karsinoma in situ. Dan apabila pada saat pemisahan siroskopi kita dapatkan suatu lesi yang multiple lebih dari 3 cm, itu bisa kita curigakan itu merupakan high risk tumor. Untuk manajemennya, pertama untuk karena faktor risiko 50% adalah merokok, kita edukasi dulu untuk pasien. Kemudian untuk apakah kita perlu adjuvan treatment, itu yang pertama, kita juga bisa memperkirakan apakah akan memberikan kemoterapi intravesika atau tidak untuk kemungkinan rekurensi dan progres dari non-muscle invasif menjadi muscle invasif. Nah, ini untuk adjuvan kemoterapi intravesika, di sini memang direkomendasikan itu diberikan segera dalam beberapa jam setelah tur BT. Jadi di sini manfaatnya yang pertama dapat menghancurkan sirkulasi dari tumor-tumor itu sendiri setelah tur BT, dan mempunyai efek ablasi pada residual tumor apabila didapatkan dan juga setelah tur BT. Dan juga di sini biasanya kita menggunakan single instilasi mitomycin C ataupun doxorubicin. Untuk adjuvan treatmentnya di sini juga bisa didapatkan penggunaan dari BCG, Bacillus Hamid-Guerin immunoterapi. Di sini BCG direkomendasikan memang karena lebih superior dibandingkan untuk mengurangi atau meningkatkan dari rekurensi dari bladder cancer-nya postur BT tadi. Nah, ini untuk BCG karena kita tahu BCG merupakan toksik ya, jadi ada beberapa side effect dari BCG itu sendiri, dan juga kita harus aware ini tidak boleh diberikan pada saat awal karena takutnya bisa meningkatkan infeksi, dan juga kita tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang immunocompromised. Ya, di sini ada beberapa manajemen untuk menangani side effect-nya sendiri, bisa untuk lokal side effect maupun manajemen systemic side effect. Nah, ini kita berikan biasanya secara empiris sekitar 6 minggu. Untuk optimalnya itu kita berikan secara maintenance untuk pemberian BCG itu sendiri. Untuk menurunkan tingkat BCG, toksisitas pada BCG, kita perhatikan juga dosisnya apakah perlu diturunkan atau tidak ketika kita temukan adanya lokal side effect maupun systemic side effect. Nah, ini untuk manajemen tadi seperti tadi awal sudah dijelaskan, dari awal kita angka hitungan tur BT. Nah, untuk treatment apabila terjadinya kegagalan pada intravesika terapi, di sini pasien-pasien dengan non-muscle invasif yang terdapat rekurensi, ini kita bisa coba dengan instilasi BCG. Untuk non-muscle invasif bladder cancer yang setelah kita berikan BCG terdapat adanya refraktori, itu juga kita tidak bisa berikan kembali. Terus pasien-pasien dengan pemberian instilasi BCG unresponsive disease. Terus untuk apakah bisa dilakukan adanya radical cystectomy pada pasien-pasien invasive bladder cancer? Yang pertama ini kita bisa lakukan apabila terjadinya BCG yang setelah pemberian instilasi BCG, namun dia refraktori maupun ada progresivitas ke arah muscle invasive bladder cancer. Di sini biasanya kita evaluasi selama pemberian dan juga 5 tahun. Nah, di sini ini kita
kita rekomendasikan, ada rekomendasi untuk pasien-pasien intermediate tumor. Di sini pemberian BCG-nya sendiri itu 3 weekly, jadi setiap minggu selama 3 minggu berturut-turut pada bulan-bulan ke awal pemberian, terus bulan ketiga, bulan ke-6, dan bulan ke-12. Untuk pasien-pasien dengan high risk, untuk full dose intravesical BCG-nya itu kita juga berikan 3 weekly, tiap minggu selama 3 minggu berturut-turut pada bulan pertama pemberian, bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-12, bulan ke-18, bulan ke-24, bulan ke-30, dan bulan 36. Nah, ini kita harus diskusikan juga kepada pasien-pasien untuk yang sedang high grade maupun kita lihat responnya kok tidak begitu bagus pada pemberian instilasi intravesika, mau untuk kemoterapi maupun kita pemberian BCG, kita edukasi untuk apakah pasien itu berkenan atau bisa mengarah ke tindakan selanjutnya, yaitu radikal sistektomi. Untuk di sini pemberian intravesika BCG imunoterapi itu juga memiliki beberapa kontraindikasi. Yang pertama, pemberian akut atau saat awal dalam 2 minggu setelah tur BT pertama itu tidak boleh diberikan karena di situ masih banyak hasil inflamasi, takutnya malah meningkatkan gejala sistemik pada pasien. Apalagi untuk pasien-pasien yang punya imunokompromis tidak direkomendasikan untuk diberikan. Kemudian untuk pasien-pasien yang dengan visible hematuri, kemudian ada juga pasien-pasien dengan riwayat pada saat setelah tur BT ada trauma pada kateterisasi, dan juga pasien-pasien dengan simptomatik ISK. Kita tidak bisa menggunakan BCG, merupakan termasuk kontraindikasi absolut pada pemberian BCG. Nah, di sini untuk manajemennya sendiri, untuk yang low risk, dengan tadi sudah tumor yang primer, soliter, TA grade 1, maupun kurang dari 3 cm, tidak ada kelibatan CIS, kita bisa berikan immediate instilasi intravesika kemoterapi after tur BT dalam few hours, jadi disegerakan. Itu tidak boleh untuk yang BCG. Untuk intermediate risk tumor itu kita bisa bilang pada pasien-pasien dengan yang low recurrence bisa kita juga berikan BCG, tapi dengan waktu atau jarak yang sudah ditentukan 3 weekly tadi. Untuk high risk tumor, ada T1, G3, carcinoma in situ, maupun tumor-tumor yang ditemukan multiple lebih dari 3 cm, itu full dose intravesical BCG instilasi untuk 1-3 tahun pada saat setelah tur BT awal. Dan juga bisa juga kita lakukan radikal sistektomi pada pasien-pasien high risk tumor. Tapi sebelumnya kita perlu inform consent dan juga informasikan kepada pasien agar mereka bisa memiliki preference untuk tindakannya itu sendiri masing-masing. Untuk follow up pasien pada non-muscle invasive bladder cancer, ini kita harus cek scoring tadi untuk rekarensi dan progresinya seperti apa, agar kita tahu untuk perkembangannya nanti akan mengarah seperti apa. Untuk sistoskopi setelah tur BT, reseksi yang pertama itu dalam 3 bulan tuh kita penting untuk melakukan prognostik apakah adanya rekurensi pada tumor atau tidak dengan level evidence-nya 1A. Untuk nah, untuk follow up untuk TA, T1 tumor dan carcinoma in situ, kita harus menggunakan sistoskopi secara reguler. Jadi sistoskopi merupakan alat membantu untuk diagnosa progresi yang paling penting pada kasus-kasus bladder cancer karena kita bisa memvisualisasi secara jelas. Kemudian untuk follow up pada pasien yang dengan sitologi urin positif tapi tidak didapatkan adanya tumor yang visible pada saat dilakukan sistoskopi, kita bisa menggunakan mengarah ke apakah ada kecenderungan carcinoma in situ, kita harus melakukan mapping biopsi. Bisa juga kita sambil mengecek untuk MSCT abdomen, MSCT urologinya seperti apa, dan juga biopsi pada sampai ke arah uretra prostatika. Ya, terima kasih dokter. Mohon arahannya dok.